Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada kenabian kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan tentang materi kitab muamalah. Ini kita teruskan ke sesi yang kedua. Jangan lupa ini kita tunggu like, komen, dan subscribe-nya agar channel saya di masalah ilmu hukum tentang agama Islam dan dari ilmu pendidikan baik ilmu dunia maupun umum agar terus berkembang. Mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya. Oke, alhamdulillah kita teruskan. Beberapa jual beli yang sah tetapi dilarang. Saya ulangi, beberapa jual beli yang sah tetapi dilarang. Mengenal jual beli yang tidak diizinkan oleh agama. Di sini akan diuraikan beberapa cara sebagai contoh perbandingan bagi yang lain. Yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah: 1. Menyakiti si penjual, pembeli, atau orang lain. 2. Menyempitkan gerakan pasaran, atau nomor 3. Merusak keterangan umum. Nomor 1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu. Dalam hadis diterangkan bahwa jual beli yang demikian itu dilarang. Nomor 2, membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabi'a ba'dukum ala bai'i ba'di, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah di antara kamu menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain. Sepakat ahli hadis. 3. Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu memberi barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka sebelum mengetahui harga pasar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngani Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatallaqu rukban, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mencegat orang-orang yang akan ke pasar di jalan sebelum mereka sampai di pasar. Sepakat ahli hadis. Ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar. Nomor 4, membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahtakiru illa khati'un. Rawahul Muslim. Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang durhaka atau salah. Riwayat Muslim. Kemudian yang nomor 5, menjual suatu barang yang berguna tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-Maidah. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sekarang yang nomor 6, jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran dan timbangannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mar'ala suprati ta'amin fa'adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu bila faqala ma hadha ya sahibat ta'imi qala asabathu sama'u ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa ta'ami ki yarahu nasu man khosya falaysa minni. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW pernah melalui suatu onggokan makanan yang bakal dijual. Lantas beliau memasukkan tangan beliau ke dalam onggokan itu. Tiba-tiba di dalamnya jari beliau meraba yang basah. Beliau keluarkan jari beliau yang basah itu seraya berkata, apakah ini? Jawabnya pun, makanan basah karena hujan. Ya Rasulullah. Beliau bersabda, mengapa tidak engkau taruh di bagian atas supaya dapat dilihat orang? Barang siapa yang menipu, maka ia bukan umatku. Riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut jelaslah bahwa menipu itu haram, berdosa besar. Semua ulama sepakat bahwa perbuatan itu sangat tercela dalam agama. Menurut akal pun tercela. Jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan hukumnya haram karena kaidah ulama fikih berikut ini. Apabila larangan dalam urusan muamalah itu karena hal yang di luar urusan muamalah, larangan itu tidak menghalangi sahnya akad. Khiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan, dalam kurung menarik kembali, tidak jadi jual beli. Diadakan khiyar oleh syarak agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu. Khiyar ada 3 macam. Pertama, khiyar majlis. Artinya si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara tadi selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli. Khiyar majlis diperbolehkan dalam segala macam jual beli.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al baji'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Riwayat Bukhari dan Muslim. Rawahul Syaikhan. Dua orang yang berjual beli boleh memilih atau akan meneruskan jual beli mereka atau tidak selama keduanya belum bercerai dari tempat akad. Sekarang habislah khiyar majlis apabila A. Keduanya memilih akan meneruskan akad. Jika salah seorang dari keduanya memilih akan meneruskan akad, habislah khiyar dari pihaknya, tetapi hak yang lain masih tetap. B. Keduanya terpisah dari tempat jual beli. Arti terpisah ialah menurut kebiasaan apabila kebiasaan telah menghukum bahwa keadaan keduanya sudah berpisah, tetapi jual beli antara keduanya kalau kebiasaan mengatakan belum berpisah, masih terbukalah pintu khiyar antara keduanya. Kalau keduanya berselisih, umpamanya seorang mengatakan sudah berpisah, sedangkan yang lain mengatakan belum. Yang mengatakan belum hendaklah dibenarkan dengan sumpahnya, karena yang asal belum berpisah. Khiyar syarat, artinya khiyar itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh salah seorang. Seperti kata si penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar dalam 3 hari atau kurang dari 3 hari. Khiyar syarat boleh dilakukan dalam segala macam jual beli, kecuali barang yang wajib diterima di tempat jual beli, seperti barang-barang riba. Masa khiyar syarat paling lama hanya 3 hari 3 malam, terhitung dari waktu akad. Sabda Rasulullah SAW, anta bil khiyari fi kulli sil'atib ta'taha salasa layali. Rawahul Baihaqi wa Ibnu Majah. Engkau boleh khiyar pada segala barang yang telah engkau beli selama 3 hari 3 malam. Riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah. Barang yang terjual itu sewaktu dalam masa khiyar kepunyaan orang yang mensyaratkan khiyar. Kalau yang khiyar hanya salah seorang dari mereka, tetapi kalau kedua-duanya mensyaratkan khiyar, maka barang itu tidak dipunyai oleh seorang pun dari keduanya. Jika jual beli sudah tetap akan diteruskan, barulah diketahui bahwa barang itu kepunyaan pembeli mulai dari masa akad. Tetapi kalau jual beli tidak diteruskan, barang itu tetap kepunyaan si penjual. Untuk meneruskan jual beli atau tidaknya, hendaklah dengan lafaz yang jelas menunjukkan terus atau tidaknya jual beli. Sekarang yang nomor 3, khiyar aibi atau khiyar cacat. Nah, artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang itu atau mengurangi harganya. Sedangkan biasanya barang yang seperti itu baik dan sewaktu akad cacatnya itu sudah ada, tetapi si pembeli tidak tahu atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimanya. Keterangannya adalah ijma' atau sepakat ulama mujtahid. Rawat Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan ibtagha ghulaman fa aqama indahu ma syaa Allahu thumma wajadda bihi
aiban samahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam faraddahu alaihi rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi. Aisyah telah meriwayatkan bahwasanya seorang laki-laki telah memberi seorang budak. Budak itu tinggal beberapa lama dengan dia. Kemudian kedapatan bahwa budak itu ada cacatnya. Lalu dia adukan perkaranya kepada Rasulullah SAW. Keputusan dari beliau budak itu dikembalikan kepada si penjual. Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Adapun cacat yang terjadi sesudah akad sebelum barang diterima, maka barang yang dijual sebelum diterima oleh si pembeli masih dalam tanggungan si penjual. Kalau barang ada di tangan pembeli, boleh dikembalikan serta diminta kembali uangnya. Akan tetapi kalau barang itu tidak ada lagi, umpamanya yang dibeli itu kambing, sedangkan kambingnya sudah mati, atau yang dibeli tanah, sedangkan tanah itu sudah diwakafkannya. Sesudah itu si pembeli baru mengetahui bahwa yang dibelinya itu ada cacatnya, maka dia berhak meminta ganti kerugian saja sebanyak kekurangan harga barang sebab adanya cacat tersebut. Barang yang bercacat itu hendaklah segera dikembalikan, karena melalaikan hal ini berarti ridho pada barang yang bercacat, kecuali kalau ada halangan. Yang dimaksud dengan segera di sini adalah menurut kebiasaan yang berlaku. Kalau si penjual tidak ada atau sedang bepergian, hendaklah jangan dipakai lagi. Jika dia pakai juga, hilanglah haknya untuk mengembalikan barang itu, dan hak meminta ganti rugi pun hilang pula. Barang dikembalikan karena cacat apabila ada tambahannya sewaktu di tangan si pembeli, sedangkan tambahannya itu tidak dapat dipisahkan. Misalnya binatang yang dibeli itu tadinya kurus, sekarang sudah gemuk, maka tambahan itu hendaklah dikembalikan juga bersama binatangnya. Berarti si pembeli tidak boleh meminta ganti rugi. Akan tetapi apabila tanaman itu dapat dipisahkan, misalnya anaknya atau sewanya yang menghasilkan di tangan si pembeli, maka tambahan ini menjadi keuntungan si pembeli, berarti tidak ikut dikembalikan. Sebaliknya, kalau tambahan itu terjadi dari uang atau harga barang, maka menjadi keuntungan si penjual. Berarti hasil uang itu semasa di tangan si penjual. Kalau jual beli tidak diteruskan, tetapi menjadi hak si penjual atau tidak ikut bersama uang harga yang dikembalikan kepada si pembeli. Hukum ini berlaku kalau barang dikembalikan sesudah diterima. Sabda junjungan kita telah diriwayatkan bahwa seorang laki-laki telah mengadakan keadaannya kepada Rasulullah SAW. Ia mengadu bahwa dia telah membeli barang yang bercacat. Hasil pertimbangan beliau, barang itu dikembalikan kepada si penjual. Setelah laki-laki itu mendengar keputusan tersebut, lalu dia bertanya, barang itu sudah saya pakai beberapa lama, apakah saya harus membayar sewanya apa tidak? Nah, di sini sabda Rasulullah SAW, al-kharaju bidomani, rawahul Tirmidzi. Buah atau hasil sesuatu adalah tanggungan si pembeli, riwayat Tirmidzi. Jadi apabila barang itu hilang dari tangannya,
dia harus mengganti karena dia yang bertanggung jawab atas barang yang berada di tangannya. Membatalkan jual beli. Apabila terjadi penyesalan di antara dua orang yang berjual beli, disunahkan atas yang lain membatalkan akad jual beli antara keduanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aqala nadiman aqala Allahu asyratahu rahul Bazzar. Abu Hurairah telah menceritakan hadis berikut bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa mencabut jual belinya terhadap orang yang menyesal, maka Allah akan mencabut kejatuhannya atau kerugian dagangannya. Riwayat Bazzar. Hukum jual beli. Hukum jual beli nomor 1 itu mubah. Mubah ini pengertiannya adalah boleh atau merupakan asal hukum jual beli. 2. Wajib. Umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa. Begitu juga kadi menjual harta muflis atau orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya, sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Kemudian haram, sebagaimana yang telah diterangkan pada rupa-rupa jual beli yang dilarang. Yang terakhir 4 sunnah. Misalnya jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang itu. Nah, sekarang kita membahas tentang riba. Asal makna riba menurut bahasa Arab ialah lebih atau bertambah. Adapun yang dimaksud di sini menurut istilah syarak adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syarak atau terlambat menerimanya. Beberapa macam riba. Menurut pendapat sebagian ulama, riba itu ada 4 macam. Nomor 1, riba fadli, atau menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama. 2. Riba qardi, utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang. Nomor 3, riba yad, berpisah dari 4 akad sebelum timbang terima. Nomor 4, riba nasya. Riba nasya ini diisyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya. Sebagian ulama membagi riba itu atas 3 macam saja, yaitu riba fadli, riba yad, dan riba nasa. Riba qardi termasuk ke dalam riba nasa. Barang-barang yang berlaku riba padanya ialah emas, perak, dan makanan yang mengenyangkan atau yang berguna untuk yang mengenyangkan, misalnya garam. Jual beli tersebut kalau sama jenisnya seperti emas dengan emas, gandum dengan gandum, diperlukan 3 syarat. 1. Tunai. 2. Serah terima. Dan 3. Sama timbangannya. Kalau jenisnya berlainan tetapi ilat ribanya satu, seperti emas dengan perak, boleh tidak sama timbangannya tetapi mesti tunai dan timbang terima. Kalau jenis dan ilat ribanya berlainan seperti perak dengan beras, boleh dijual bagaimana saja seperti barang-barang yang lain, berarti tidak diperlukan suatu syarat dari yang 3 itu.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abadah tabni Syamit qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dahabu bidahabi wal fidadu bil fidati waburru bil burri wasyairu bisyairi wa tamru bitamri wal milhu bil milhi mithlan bimithli sawaan bisawain yadan biyadin faidah talafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yada biyadin. Rawahu Muslim wa Ahmad. Dari Ubadah bin Samit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawud dengan jawawud, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya tunai dan serah terima. Apabila berlainan jenisnya, boleh kamu jual sekehendakmu atas asal tunai. Riwayat Muslim dan Ahmad. Beberapa ayat dan hadis yang melarang riba. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afatan wa taqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Al-Imran 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harama riba. Shadaqallahul adzim. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah 275. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru baqi minar riba in kuntum mu'minina. In kuntum mu'minina fa illam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulihi wa in tubadum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Al-Baqarah 278 sampai 279. Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Al-Baqarah 278 sampai 279. Nah, ini terakhir. Surat Al-Baqarah 276. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Shadaqallahul adzim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Al-Baqarah 276. Itulah
Sekian dari saya. Besok insya Allah lain kali kalau tidak ada halangan kita teruskan, kita sambung. Sekian dulu untuk sesi kedua ya. Besok insya Allah kita ketemu untuk sesi yang ketiga tentang hukum masalah jual beli yang sah tetapi dilarang. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.